Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, alhamdulillah, ini pertemuan ke-19 membahas kitab Mutammimah al-Ajurumiyah karya Imam Al-Khattab rahimahullahu taala. Kita masih di pembahasan inna, iya kan? Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa tadkhulu lamul ibtida ba'da inna, dan lamul ibtida tadkhulu masuk ba'da inna, setelah inna. Jadi namakan lamul ibtida karena dia kalau tidak ada inna dia di awal. Kalau tidak ada inna dia di mana? Di awal. Misalnya la zaidun qaimun. La zaidun qaimun. Itu asalnya dia di awal. Jadi namanya lamul ibtida. Kemudian dia masuk katanya setelah inna al maksura faqat. Inna yang di kasro saja. Artinya maksudnya ya inna, bukan anna. Iya, bukan anna. Ala arba'ati asya. Ini Masya Allah, pada 4 perkara, yaitu antum akan dapatkan lamul ibtida ini berpasangan dengan inna di 4 keadaan. Iya. Apa itu? Pertama, ala khobariha, pada khobarnya. Bisyar, tapi dengan syarat kaunihi muakharon musbata. Dan syarat khobarnya itu keberadaannya muakharon, diakhirkan, artinya tidak dikedepankan daripada mubtadanya, isimnya. Paham kan? Harus dia muakhar, diakhirkan musbata. Terus kalimatnya musbat. Musbat artinya ghair manfi, tidak diawali oleh penafian. Tidak diawali oleh apa? Penafian. Kalimatnya musbata. Iya, jadi ini syaratnya. Jadi masuk pada khobar dengan syarat khobarnya muakharon, khobarnya diakhirkan, musbatan, kalimatnya musbatan. Tahu musbatan kan lawannya apa? Manfi. Contoh, inna rabbaka lasari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim. Perhatikan itu kalimat. Inna rabbaka lasari'u, ada lamnya masuk pada khobar, diakhirkan darinya, dan kalimatnya apa ini? Musbat. Wa innahu laghafurun, sama. Itu yang pertama. Yang kedua, wa alasmiha, Masya Allah, dia bisa masuk juga pada isimnya. Jadi ini lamul ibtida bisa juga masuk pada siapa? Isimnya inna. Tapi bisyarat, dengan syarat ayat akhar anil khobar. Dengan syarat isimnya itu harus diakhirkan dari khobar. Isimnya itu harus diakhirkan dari apa? Khobar. Jadi tadi masuk pada khobar, dengan syarat khobarnya diakhirkan. Sekarang lagi masuk pada isim, syaratnya isimnya diakhirkan, khobarnya dikedepankan. Nah contoh, inna fi dzalika la ibratan. Perhatikan itu, la ibratan. Itu isim inna, kemasukan lamul ibtida. Syaratnya terpenuhi karena dia diakhirkan dari khobar. Dipahami ini? Yaitu antum bisa pastikan ya kalau khobarnya berupa jar, majrur atau dorob. Karena kan kemarin sudah dibahas bahwa khobar inna itu tidak bisa berada di tengah. Iya kan? Tidak bisa mendahului siapa? Isim inna, kecuali 2. Yaitu siapa? Dorob dan jar majrur. Artinya di situ jika keadaannya. Kan tidak bisa dia sembarang dia di depan isimnya diakhirkan, khobarnya dikedepankan. Iya. Kemudian berikutnya lagi, yang ketiga, wa ala domiril fasli, dan masuk pada domir fasl. Domir fasl ini domir yang memisahkan antara isim dan khobarnya. Ini bilang dia domir fasl. Domir fasl ini adalah huruf dengan lafaz domir marfu. Domir marfu maksudnya domir munfasil, domir yang terpisah. Dan dia huruf berdasarkan pendapat yang paling kuat dari kalangan ulama nahwu. La mahalla lahu minal i'rab. Cuman dalam kaidah tafsir dia tufidul ikhtisas, memberikan faedah apa? Pengkhususan. Kalau dalam i'rab dia domir fasl, huruf. Bentuknya saja seperti domir. Bentuknya seperti domir,
tapi dia adalah siapa? Huruf. Anda paham ini? Tidak punya kedudukan dalam kalimat. Kalau dalam kaidah tafsir, dia memberikan faedah pengkhususan. Kalau ada domir fasal, maka artinya itu hanya. Ditambahkan kata apa? Hanya. Bukan mereka, bukan dia, bukan begitu. Paham kan? Misalnya kemarin di ayat yang kita sebutkan. Ya kan? Ulaika humul muttaqun. Jadi hum itu domir fasal. Harf. Bukan mubtada tsani. Tapi domir fasal hal. Harf. La mahalla lahu minal i'rab. Tapi fungsinya pengkhususan. Jadi terjemahannya hanya mereka itulah orang-orang yang akan beruntung. Anda paham ini? Jelas ya? Jadi ini di sini disinggung domir fasal. Kalau kaidah tafsir disinggung di usul tafsir. Jelas ini? Jadi dia huruf tidak ada kedudukannya dalam i'rab. Iya, dalam i'rab. Iya. Dan i'rabnya yang menjadi khobar setelahnya. Sekarang pembahasan kita di sini kalau itu mubtada khobar. Kalau inna dia bisa kemasukan lam pada dia. Itu domir fasalnya itu. Domir yang memisahkan antara isim dengan khobarnya itu. Nah contoh, inna hada lahuwal qasasul haqqu. Jadi asalnya inna hada al qasasul haqq. Ini adalah kisah. Makanya dia ada artikan. Ini adalah kisah. Ini sungguh ini adalah kisah yang benar. Jelas kan? Jadi i'rabnya itu inna hada isimnya. Lam ibtida huwa dhamir fasl. La mahalla min al-i'rab. Al-qasasu khabar inna. Paham kan? Al-haqqu na'at. Syahid kita di sini la huwa. Tidak masuk pada isimnya, tidak masuk pada khobarnya, tapi masuk pada dhamir fasl. Jelas kan? Selesai, mudah. Yang keempat, wa ala ma'mulil khobar. Dia bisa masuk pada ma'mulnya khobar. Tahu ma'mulnya khobar? Anda sudah jelaskan sebelumnya. Yaitu yang diambil oleh khobar. Bukan pada isim, bukan pada khobar, tapi pada ma'mulnya khobar. Pada kata yang diambil oleh khobar. Contoh. Tapi kata beliau bisyarat dengan syarat taqaddumihi alal khobar. Dengan syarat ma'mul khobar ini mendahului khobar. Dengan syarat ma'mul khobar ini mendahului khobar. Itu syaratnya. Lihat contohnya. Nah, inna zaidan la amron doribun. Asal kalimatnya inna zaidan doribun amron. Itu asalnya kan. Inna zaidan doribun amron. Sungguh Zaid dia pukul amron. Amron itu ma'mulnya dorib. Maksudnya maf'ulun bi dari kata apa? Dorib. Anda paham ini? Kemudian dikedepankan. Akhirnya bisa kemasukan siapa? Lamul ibtida. Langsung inna zaidan la amron doribun. Jadi i'rabnya inna huruf taukid manasab isim narofa khobar. Zaidan isim inna. La amron lamnya lamul ibtida. Amron maf'ulun bi doribun khobar inna. Paham kan? Ya'malu amalal fi'il, beramal amalan fi'il. Fa'ilnya dhamir mustatir, takdirnya huwa kembali ke Zaid. Paham kan? Selesai. 4 tempat yang padanya masuk huruf apa? Lam al-ibtida. Selesai. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa tattasilu ma az-zaidah bihadil arub, masya Allah, faya betulu amaluha. Dan ma zaidah, ma tambahan tattasilu bersambung bihadil arub dengan huruf-huruf ini yaitu inna. Jadi innama, annama, ka'annama, lakinnama, la'allama, laitama. Anda bisa paham ini? Jadi huruf-huruf ini bisa bersambung dengan siapa? Ma zaidah. Jelas ini, ma tambahan. Faya betulu amaluha, maka batal amalannya. Ingat itu. Jadi kalau ada ma, batal amalannya inna. Iya, seperti dalam hadis, innamal a'malu. Seharusnya kalau tidak ada ma kan innal a'mala binniyat. Anda paham? Kan isimnya inna. Tapi karena ada ma, batal. Innamal a'malu.
di dhammah. Kenapa bisa? Batal amalannya. Siapa yang membatalkannya? Ma zaidah. Dan tentunya tadinya itu khusus untuk isim, itu inna kan masuk pada isim, menasab isim merupakan khobar. Setelah masuk ma bisa masuk pada fiil. Hilang kekhususannya. Bisa masuk pada fiil. Lihat nah contoh innamallahu ilahun wahidun. Perhatikan. Kalau tidak ada makan innallaha ilahun wahidun. Iya, ini batal. Innamallahu dhammah. Iya. Wa dan juga firman Allah, kul innama yuha. Lihat, sudah masuk pada fiil. Innama yuha. Masuk pada siapa? Fiil. Ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Lihat, innama annama. Dua-duanya ada di situ. Ya, innama dan annama. Ilahukum di dhammah. Padahal itu kalau tidak ada ma ilahakum. Iya, tapi ma membatalkan apanya? Amalannya. Wa ka'annama Zaidun qa'imun. Lihat, walakin nama Zaidun qa'imun. Wa la'allama Zaidun qa'imun. Paham ini? Selesai semuanya itu. Illa laita. Setelah belum kasih tahu umum, huruf-huruf ini bisa bersama dengan apa? Ma dan batal amalannya. Kemudian belum bilang illa laita, kecuali laita. Fayajuzu fihal i'mal wal ihmal. Boleh beramal, boleh tidak. Jadi itu laita tetap boleh beramal dan boleh tidak walaupun ada ma. Paham kan? Fayajuzu fihal i'mal wal ihmal. Boleh beramal, boleh tidak beramal. Nah, laita ma Zaidan qaimun. Binas bi Zaid. Dinasab Zaidnya. Berarti beramal. Warofihi. Boleh juga antum rofa. Antum baca apa? Laitama Zaidun qaimun. Berarti batal amalannya. Jelas kan? Selesai. Ini hukum. Masya Allah. Perlu diperhatikan. Kemudian. Wa tukhaffafu innal maksura. Inna di kasro boleh diringankan. Yaitu dibaca in. Ini bermasalah. Jadi itu inna bisa diringankan. Nunnya. Menjadi in. Kan itu dua nunnya itu. Menjadi innah. Bisa diringankan. Yaitu tinggal satu nunnya. Dibaca apa? In. In. Bukan lagi apa? Inna. Bisa diringankan inna. Yang di kasro. Kalau diringankan apa yang terjadi? Yaitu kalau dibaca in. Fayakthuru ihmaluha. Kebanyakannya dia tidak beramal. Kalau dibaca in. Ini yang masalah nanti ini. Masalah sekali. Iya, karena dia akan ketukar dengan innafiyah yang sudah kita pelajari juga. Cuman tenang saja. Ada bedanya. Lihat dalam contoh. Fayakthuru ihmaluha. Maka kebanyakan dia tidak beramal. Nah, contoh. In kullu nafsin lama alaiha hafid. Lama. Antum baca lama. Bukan lamma. Paham? Jadi antum baca in kullu nafsin, kullu dibaca kullu. Dhammah. Baca batal apanya? Amalannya. Paham kan? Iya. Lama alaiha hafid itu syaratnya. Antum baca lama. Bukan lamma. Karena kalau dibaca lamma berarti huruf lamma. Temannya lam lamma. Iya kan? Antum paham ini? Ini dibaca lama. Kenapa bisa? Supaya itu lam dan ma. Siapa lam di sini? Lamul ibtida. Itulah korinanya. Itu korinanya menjadi tanda kalau itu in mukhaffafa minas sakila. Anda paham ini? Itu in yang diringankan dari yang berat. Karena adanya lamul ibtida. Kan sudah dibilang tadi. Lamul ibtida itu terletak setelah apa? In. Setelah in, inna. Kan begitu? Pada berapa tempat? 4 tempat. Untuk membuktikan kalau ini adalah inna asalnya, maka harus ada siapa? Lamul ibtida. Anda paham ini? Makanya dibaca lama. Supaya lam itu ada lamul ibtida. Kalau dibaca lama, satu kata, bukan lamul ibtida. Satu kata itu lama. Anda paham ini? Jelas itu? Jadi artinya kalau begitu bacaannya, sungguh setiap jiwa. Paham kan? Sungguh setiap jiwa
lama betul-betul ada padanya hafid yang menjaganya. Antum paham ini? Itu artinya, tapi kalau antum baca lama berarti innafiyah. Innafiyah berarti terjemahannya tidak tidak semua jiwa, tidak ada semua jiwa. Kalau begitu satu-satunya. Maksudnya bisa kita artikan tidak ada satu jiwa pun. Ya kan berarti semuanya itu maksudnya. Tidak ada satu jiwa pun lama bermakna illa, kecuali atasnya ada penjaganya. Antum bisa paham ini? Ini dia. Tapi di sini adalah innafiyah, yang batal amalannya. Yang batal apa? Amalannya. Jadi terjemahannya seperti tadi. Wa yakillu imaluha, dan sedikit dia beramal. Sedikit dia beramal. Contoh, wa in kullan lama la yuwaffiyannahum. Wa in kullan, beramal kan? Paham ini? Kullan dibaca apa ini? Nasab. Sebagai apa? Isimnya inna mukhaffafan minas tsaqila. Isimnya inna yang diringankan dari berat. Paham ini? Tapi belum bilang fi qiraati man khaffafa inna walamma fil ayatain. Pada bacaan orang yang meringankan inna itu baca in dan lama pada dua ayat itu tadi. Mereka baca semuanya apa? Lama. Adapun bacaan yang tasdid inna dan lama, selesai masalah, kembali ke asal. Dipahami ini? Ini di atas qiraah. Ini di atas apa? Qiraah. Antum bisa pahami ini? Jadi sebenarnya kesimpulannya inna itu bisa dibaca in. Paham kan? Kalau dibaca in, maka bisa beramal itu sedikit, jarang, dan kebanyakannya tidak beramal. Terus catatan berikutnya, wa talzamul lam fi khabariha idza uhmilat. Perhatikan baik-baik. Dan wajib lam pada khobarnya kalau dia tidak diamalkan. Wajib ada lam pada khobarnya kalau dia diuhmilat. Apa artinya uhmilat? Kalau dia tidak diamalkan. Antum paham ini? Supaya tidak samar dengan la innafiyah. Supaya tidak samar dengan siapa? Innafiyah. Jelas kan? Selesai untuk inna. Kemudian wa idza khuffifat anna. Kalau diringankan anna, yaitu dibaca apa? An. Ini juga bermasalah karena tersamarkan dengan an, fi'il yang menasab fi'il mudhari. Paham kan? Jadi kalau diringankan anna menjadi an, baqiya imaluha, tetap amalannya. Jadi kalau tadi kan kebanyakannya tidak, tapi kadang beramal. Kalau ini anna, kalau dibaca an, tetap beramal. Tetap beramal. Walakin akan tetapi, ini ketentuannya ini yang nanti bisa kita katakan ini adalah an mukhaffafa minas tsaqila. An yang diringankan dari yang berat, dari tasdid. Lakin akan tetapi yajibu ayyakuna ismuha dhamiru sya'an. Masya Allah. Akan tetapi kalau dia beramal dan dia diringankan, wajib isimnya berupa dhamir sya'an. Tahu dhamir sya'an? Ya dhamir yang memiliki sya'an, keadaan, kedudukan, sesuatu yang penting. Tapi apa? Wa ayyakuna mahdufa. Dan dia selalu dihilangkan, berarti aman. Ya kan? Dia wajib berupa dhamir sya'an. Tahu dhamir sya'an? Bukan dhamir yang menunjukkan atas dia, kamu, bukan. Dhamir sya'an ini menunjukkan atas apa? Tahu sya'an? Amrun. Suatu perkara. Umum. Dhamirnya ini datang untuk apa? Umum. Iya. Dipahami terjemahan sya'an toh? Yang di surah Ar-Rahman. Dah? Kulla yaumin huwa fi sya'an. Apa artinya sya'an? Berada dalam urusan, iya kan? Kesibukan. Ada dhamir ini menunjukkan suatu perkara yang umum, suatu perkara yang umum. Tapi masalahnya dhamir ini ayakuna mahdufa, dia selalu dihilangkan. Jadi wajib berupa dhamir dan dhamirnya dihilangkan. Berarti setelahnya apanya?
Sebelum kita lanjut, kan wajib isimnya berupa domir. Domirnya selalu dihilangkan. Berarti setelahnya apanya? Khobarnya, sisa khobarnya. Terus ciri khobarnya, kalau antum sudah paham itu, wajibu ayyakuna khobaruha jumlah. Dan wajib khobarnya berupa jumlah. Ini dia. Wajib khobarnya berupa jumlah. Tahu jumlah? Kalimat. Jumlah kalimat, bukan mufrad. Ya kan? Bukan apa? Mufrad. Lihat. Alima an sayakunu. Alima an sayakunu. Paham kan? Mana an mukhaffaf min as-sakilah? Itu an. Mana isimnya? Penghilangan. Asalnya hu. Alima annahu sayakunu. Annahu sayakunu. Paham? Mana khabarnya? Diawal oleh jumlah yang diawal oleh sin itu. Anda bisa paham ini? Jadi khabarnya itu sayakunu. Paham? Ciri-ciri dia di situ an mukhaffaf min as-sakilah, yakununya tidak dinasab. Kan seharusnya kan kalau masuk an fil mudhari dia apa? Dinasab. Iya kan? Karena an harfu nasbin wa masdari. Dia di situ apa? Ya? Marfu. Berarti ini bukan an yang menasab, tapi an apa? Mukhaffafa min as-sakilah. Antum bisa paham ini? Bisa paham ini? Sudah? Sebenarnya ada ciri lagi yang tidak disebut oleh beliau. Kalau antum tahu ciri itu pasti nih. Paham kan? Tidak disebutkan di sini. Disebutkan nanti di kotur nada, tapi karena mudah kita sebutkan saja. Itu ciri-cirinya dia diawali oleh kata ilmi. Kata-kata yang bermakna yakin. Kata-kata yang bermakna apa? Yakin. Seperti alima. Yang teman-temannya donna. Bermakna apa? Yakin. Jadi kalau ada kata alima, itu dia itu. Mukhaffafa min as-sakilah. Kalau karena an yang menasab tidak diawali oleh alima. Dan tidak harus alima. Maksudnya boleh ya'lamu. Maksudnya tidak harus bilang alima begitu. Boleh ya'lamu. Paham kan? Jelas ini. Itu ciri pertama dan itu dipastikan kalau ada kata alima. Yang kedua, dia diawali oleh don. Kata-kata yang bermakna don, sangkaan. Boleh hasibah, donna, yadunnu. Paham? Itu ciri kedua. Hanya saja yang kedua ini boleh mukhaffafa min as-sakilah dan boleh an nasbin wa masdarin. Itu saja. Kalau alima pasti dia. Kalau dia diawali oleh alima, itu pasti siapa? An mukhaffafa min as-sakilah. Paham ini? Demikian pula kalau dia diawali oleh don, sesuatu yang bermakna don, sangkaan. Paham ini? Seperti hasibah, donna, dan teman-temannya yang bermakna menyangka, itu juga an mukhaffafa min as-sakilah. Hanya saja dia ihtimal, kemungkinan bisa an nasbin wa masdarin. Ada paham ini? Kalau diawali oleh siapa? Don. Makanya setelah don itu boleh dua bacaan. Fi'il setelahnya. Setelah don terus ada an, maka fi'il setelahnya boleh berapa bacaan? Boleh dua bacaan, yaitu boleh dinasab, boleh juga di rofa. Boleh nasab, boleh juga di rofa. Itu nanti akan datang lagi di mutamiman di kotunada nanti penjelasannya. Di sini belum tidak sebutkan. Padahal kalau didatangkan itu alasan, langsung bisa kita bedakan. Ini an masdariyah atau an mukhaffaf min as-sakilah. Iya. Ini selesai ketentuan untuk an. Jadi antum bisa pahami itu ya. Intinya dari pelajaran ini an bisa mukhaffaf min as-sakilah, bisa dibaca ringan. Anna menjadi an. Domirnya isimnya berupa domir. Sya'an. Hu selalu takdirnya.
Dan wajib hilang, artinya tidak akan pernah ada disebutkan. Karena wajib hilang. Terus khobarnya kalau dia itu an mukhaffaf min tsaqila selalu jumlah. Tidak akan ada mufrad. Paham ya? Selalu berbaba jumlah. Dan tadi ketentuan terakhir dia selalu diawali oleh alima, itu wajib an mukhaffaf min tsaqila. Bisa juga diawali oleh apa? Don, dan itu bisa dua bacaan. Bisa an mukhaffaf min tsaqila dan bisa an masdariyah. Jelas ya? Selesai. Dia. Kemudian wa idza khuffifat ka'anna. Dan kalau ka'anna diringankan, yaitu baca ka'anna menjadi ka'an. Ka'anna menjadi ka'an. Baqiya i'maluha aido. Tetap juga beramal. Tetap juga beramal. Tapi bedanya tidak harus isimnya dhamir. Tetap beramal. Wa yajuzu hadfu ismiha. Boleh dihilangkan isimnya. Kalau tadi kan enggak ya. Kalau tadi kan isimnya harus hilang. Kalau ini enggak ada juga, enggak harus juga, enggak ada kaitannya dengan anna. Yang khobarnya itu harus apa? Jumlah. Enggak ada. Dia tersendiri ini. Jadi dia tetap beramal juga, boleh dihilangkan isimnya wa dzikruhu, dan boleh disebutkan. Kaqaulihi, seperti perkataan penyair, ka'am dobyatan tu'tu ila warikis salam. Ka'am dobyatan. Kalau dibaca ka'am dobyatan, beramal atau tidak? Beramal. Datang dalam riwayat lain syair ini ka'am dobyatun tu'tu ila warikis salam. Datang dalam riwayat lain dia baca ka'am dobyatun. Paham gak ini? Kalau dibaca ka'am dobyatun, beramal atau tidak? Beramal. Beramal. Kalau dibaca ka'am dobyatun, beramal. Anda paham ini? Tapi apanya? Khobarnya. Kan tadi dia bilang boleh dihilangkan isimnya dan boleh disebutkan. Jadi kalau saya baca dobyatun, berarti hilang isimnya. Begitu maksudnya. Kalau saya baca dobyatan, isimnya dobyatan. Khobarnya setelahnya. Dia beramal. Kan dia baqiya i'maluha. Intinya kan tetap beramal. Jangan pernah bilang tidak beramal. Karena penulis sudah bilang apa? Tetap beramal. Jadi jangan bilang tidak beramal. Cuman kalau penyair dia baca ka'am dobyatan, berarti isimnya apa? Dobyatan. Khobarnya adalah tu'tu ila warikis salam. Jelas kan? Paham kan? Ini. Kalau dibaca ka'am dobyatun tu'tu ila warikis salam, berarti dobyatun apanya? Khobarnya. Isimnya mahdhuf. Adapun tu'tu ila warikis salam itu jadi na'at. Karena terletak setelah nakiro. Antum bisa pahami? Pahami ini irobnya? Jadi datang dalam dua riwayat. Dobyatun, dobyatan. Tapi ingat irobnya. Dobyatan isim ka'anna. Yang ditakfif ka'an. Ya kan? Kalau dobyatun khobar ka'an. Yang ditakfif. Jelas? Jelas ini? Alhamdulillah. Selesai. Wa idha khuffifat lakin. Perhatikan, karena kadang dalam kitab kita baca lakin. Gimana kalau dibaca seperti itu? Kata beliau, wa idza khuffifat lakin. Apabila lakin diringankan, dibaca lakinna menjadi lakin. Wajib ihmaluha, wajib tidak beramal. Paham? Jadi misalnya gini, lakinna zaidan qaimun. Lakinna zaidan qaimun. Kalau lakin? Lakin zaidun qaimun. Jadi kalau dia tidak ditasdid nunnya, wajib tidak beramal. Jadi selesai ceritanya dia. Tidak lagi apa? Beramal. Kembali setelahnya menjadi siapa? Setelahnya menjadi apa? Menjadi mubtada khobar. Antum bisa paham ini? Jadi selesaikan yang ditasdid hanya itu kan? Yang tasdid akhirnya kan kalau la'alla sama laita kan tidak. Ini yang diringankan ini 4. Inna, anna, ka'anna, lakinna. Yang ada nun semua di akhirnya. Semua itu boleh ditasdid, boleh tidak. Cuma rinciannya dari sisi amalannya. Bagaimana kalau ditasdidkan beramal di atas asal. Kalau diringankan, ini yang dirinci. Kalau inna diringankan, maka apa? Seringnya tidak beramal, kadang beramal. Kalau anna diringankan, wajib beramal.
isimnya berupa dhamir sya'an, khobarnya berupa jumlah. Paham kan? Biasanya diawali oleh alima atau don. Selesai cerita. Kemudian ka'anna. Ka'anna boleh diringankan menjadi ka'an. Dia tetap juga beramal. Hanya saja isimnya boleh hilang, boleh disebutkan. Anda paham ini? Terus lakinna, kalau dia diringankan tidak beramal. Selesai. Itu kesimpulan untuk mereka itu. Paham antum? Antum bisa pahami? Paham Muhammad? Yakin? Numan? Belum? Apa yang belum? Beramalnya dan tidak beramalnya. Jadi intinya gini, saya ulangi tak? Jadi ini kita berbicara tentang 4 ini teman-temannya inna. Inna, anna, ka'anna dan lakinna. 4 ini nunnya itu boleh ditakhfif. Nunnya boleh diringankan. Yaitu disukun, maksudnya kalau diringankan tidak ditasdid lagi. Dibaca in, an, ka'an, lakin. Paham gak ini? Dipahami ini? Nah, terus kalau dia diringankan, kalau tidak diringankan beramal di atas asal, kecuali ada ma. Kecuali ada siapa? Ma. Lain lagi ceritanya kan begitu. Ah, sekarang kalau diringankan, maka lakin tidak beramal. Kan selesai kalau diringankan. Inna dibaca in, seringnya tidak beramal, kebanyakannya tidak beramal. Paham kan? Tapi kadang beramal. Kadang beramal. Tergantung bacaan dalam ayat. Ya kan? Kemudian anna sama ka'anna. Anna sama ka'anna tetap beramal. Tetap beramal. Ini anna sama ka'anna. Apa bedanya? Anna sama ka'anna. Bedanya dari sisi isimnya. Kalau anna dibaca an, isimnya harus berupa dhamir dan hilang. Ya kan? Khobarnya setelahnya berupa jumlah. Biasa diawali oleh alima atau don. Paham kan? Kalau ka'an tetap beramal. Isimnya bukan berupa dhamir. Bukan berupa apa dhamir. Isimnya berupa mufrad. Cuman biasa disebutkan, biasa juga tidak. Paham ini? Contohnya di syair. Penyairnya baca 2. Ya kan? Dia baca ka'an dhabiatan tu'tu ila warikis salam. Dia juga baca wa ka'an dhabiyatun tu'tu ila warikis salam. Kalau dia baca ka'an dhabiyatan, berarti itu isimnya. Kalau dia baca ka'an dhabiyatun, berarti itu adalah khobarnya. Isimnya tidak disebutkan. Isimnya tidak disebutkan. Dipahami ini? Belum? Tidak apa-apa, bilang saja. Saya ulang 10 kali juga tidak apa-apa. Hah? Jangan malu-malu. Siapa yang tidak paham? Tidak apa-apa, diulang lagi. Terus terang. Kalau jumlahnya bisa jumlah ismiyah atau jumlah fi'iliyah. Setelahnya bisa. Yang penting kan jumlah. Yang penting adalah apa? Jumlah. Hu, annahu. Setelah an, kan isimnya tidak boleh mendahului an. Minkum. Jadi alima annahu sayakunu minkum. Paham kan? Jadi annahu. Nah, kalau muncul antum harus baca annahu, anna. Tidak boleh lagi an. Karena kan itu domir sya'an saat hilang, itu dia dibaca an. Tapi kalau antum munculkan tidak boleh an, tapi anna. Iya kan? Kembali ke asal. Paham kan? Terus siapa lagi? Tidak apa-apa, yang paham.
Iya, kan sudah bilang di situ. Apakah bisa misalnya saya ringankan inma bisa? Gimana caranya? Tidak bisa. Iya. Hah? Iya. Andai. Jadi kalau diringankan dia jadi in syartiyah. Iya, seperti dalam ayat fa imma taroyinnak. Fa imma itu kan inma, bukan inna tapi in syartiyah. Lain lagi. Sudah kata lain itu. Ini disebutkan yang pas inna di qiraati maqsas fa inna wa lamma. Berarti ketika misalnya kita mau taruh inna berarti setelahnya harus lama juga. Lama juga. Kalau in jadi lama. Lama. Ini kan dia pasangan itu bacaannya. Maksudnya kalau dia ringankan juga lamanya. Karena kalau tidak ringankan, tidak ada bukti kalau itu in. Paham kan? Terus? Sudah? Sudah ya? Karena selesai ini. Kalau antum belum paham, tidak apa-apa, bilang saja. Syekh Utsaimin saja dia belajar sama Syekh Sa'di, satu bait syair dalam Alfiyah, dia ulang-ulang puluhan kali tidak paham-paham. Sampai saat mengajarkan, dia bilang di Alfiyah, tidak paham saya dulu ini. Orang Arab. Saya dijelaskan Ustaz, ini yang jarang beramal. Wa in kullan. Di situ dia beramal atau Beramal karena dia nasab kullannya. terus lamanya Ustaz? Dia ringankan supaya dia tahu itu in. Asalnya inna begitu. Harus diringankan. Jadi beramal atau tidak harus diringankan. Cuman wa talzamul lam fi khabariha idza uhmilat. Kalau tidak diamalkan wajib ki. Kan begitu? Dah? Kalau tidak diamalkan wajib ada lam. Wajib ada lam. Iya, karena nanti mirip dengan in yang meropak. Masalahnya begitu. Jadi wajib. Tapi kalau dia diamalkan, tidak wajib, tapi ada. Begitu. Supaya dia tahu juga itu siapa? In. Tapi masalah wajib dan tidaknya. Ya wajib kalau tidak beramal saja. Kalau tidak beramal. Kan talzamu itu wajib gitu. Wajib ada lam mukhaffafah, lamul ibtida kalau dia tidak beramal. Anda bisa paham ini? Sudah? Sudah kan? Itu domir syan itu dihapus sukunya Ustaz kalau bersama dengan inna. Seperti contoh tadi Ustaz, ali ma'ana. Berarti di situ ada huruf yang dihapus Ustaz. Iya. Ada domir yang dihapus. Terus? Tidak ada, Min? Sudah? Sudah tidak ada? Faslun. Wa amala allati linafil jins fahiyallati yuradu biha nafya jami'il jinsi ala sabilit tansis. Adapun la yang menafikan jenis, maka dia yang diinginkan dengannya adalah menafikan seluruh jenisnya ala sabilit tansis secara menyeluruh. Ala sabilit tansis secara menyeluruh. Tidak ada yang disisakan. Kalau dibilang la rajula, tidak ada sama sekali laki-laki. Begitu. Dia menafikan seluruh jenisnya. Yang penting pasti jenisnya. Berarti imro'ah ada, perempuan ada. Karena dia menafikan apa? Jenisnya. Apapun yang penting masuk dalam jenisnya tidak ada. Paham ini? Inu itilah. Wa ta'amalu amala inna. Dan dia beramal amalannya inna. Fatansibul isma wa tarfa'ul khabara. Maka menasab isim merupa khabar. Bisyarat, dengan syarat. Ayakuna ismuha wa khabaruhu nakiratain. Isim dan khabarnya harus nakira. Wa ayakuna muttasilan biha. Wa ayakuna ismuha muttasilan biha. Dan harus isimnya bersambung dengannya. Di mutamimah dua saja syaratnya. Karena kalau la-nya berulang bisa beramal bisa tidak. Ini syarat pokok.
Ini syarat pokok. Isim dan khobarnya harus nakiro. Isimnya harus terletak langsung setelah la. Paham kan? Harus terletak langsung setelah la. Misalnya kita katakan la rojula fiddari. La rojula. Nakiro? Nakiro. Paham kan? Terletak langsung setelah la. Tapi kalau dibalik la fiddari rojul, tidak beramal. La fiddari rojul, tidak beramal. Antum baca rojulun. Anda paham ini? Jadi dia harus apa? Isimnya terletak langsung setelah la. Kemudian bentuk isimnya. Bentuk-bentuk isimnya. Kata beliau, fa in kana smuha mudhofan au musyabbahan bil mudhof. Kalau isimnya berupa mudhof, maksudnya sini mudhof kepada nakiro ya. Karena kalau mudhof kepada ma'rifah, ma'rifah. Yang diinginkan di sini mudhof ai ilan nakiro. Yaitu maksudnya mudhof kepada siapa? Nakiro, bukan mudhof kepada ma'rifah. Perhatikan baik-baik itu. Au musyabbahan bil mudhof, atau bersambung isimnya berupa musyabbahan bil mudhof, sesuatu yang menyerupai mudhof, yaitu bersambung dengan sesuatu yang menyempurnakan maknanya. Fahuwa mu'rabun mansub, maka ini mu'rab mansub. Jadi langsung antum i'rab langsung. Mansub isim la. Kalau nakir nanti kan yang lain kan mabni. Isim la fi mahalli nasbin isim la. Kalau ini mu'rab mansub. Tetap mansub tapi dia mu'rab, tidak mabni. Nah contoh, la sahiba ilmin mamkutun. Lihat. La nafilil jins. Sahiba isim la nafilil jins mansub wa hum mudhaf. Ilmin tidak boleh pakai al itu ilminnya. Tidak boleh karena kalau pakai al jadi ma'rifah itu sahibnya. Jadi kalau dibilang la sahibal ilm batal amalannya. Karena jadi ma'rifah kan ada al-ilm. Ini nakiro, harus nakiro. Karena diidopakan kepada nakiro tidak memberikan faedah ma'rifah. La toli'an jabalan hadirun. Lihat, ditanwin karena mansub mu'rab. La toli'an jabalan. Ini namanya musyabbah bil mudhaf. Diserupakan dengan mudhaf. Kenapa? Karena toli'an tidak sempurna tanpa jabal. Coba dibilang, tidak ada pendaki hadir. Pendaki apa? Iya kan? Kan umum. Jadi dia bersama dengan sesuatu yang menyempurnakan apa? Maknanya dibilang toli'an jabalan. Tidak ada pendaki gunung hadir. Jelas ini namanya syabih bil mudhaf. Wal musyabbah bil mudhaf, dan yang diserupakan dengan mudhaf apa artinya? Huwa matasala bihi syai'un min tamami ma'nah. Ini tadi. Dia adalah apa yang ittasola bersambung bihi dengannya syai'un sesuatu min tamami makna yang menyempurnakan maknanya. Itulah musyabbah bil mudhaf. Jelas ini. Wa in kana ismuha mufradan. Kalau isimnya mufrad di sini artinya laisa bimudhaf wala syabihan bil mudhaf. Itu mufrad di sini bukan mufrad malaisa mutanna wala majmu'an. Tapi mufrad di sini beda lagi dengan mufradnya mubtada khabar. Kalau mufradnya mubtada khabar apa? Ma laisa jumlatan wala syabihan bi jumlah. Di sini mufradnya ma laisa mudhafan wala syabihan bil mudhaf. Bukan mudhaf, bukan menyerupai mudhaf. Itu mufrad di bab la nafilil jins. Beda-beda itu mufrad, tergantung tempatnya, hati-hati. Iya, wa in kana smuha mufradan. Jadi jangan pernah bilang kalau isimnya isim mufrad. Paham ini? Kalau isimnya berupa isim mufrad, bukan begitu. Maksudnya kalau isimnya tidak mudhaf dan tidak syabih bil mudhaf, yang tadi itu dua barusan. Anda paham ini? Iya. Maka apa yang terjadi? Bunya ala ma yunsabu bih law kana mu'raba. Dimabnikan di atas apa dia dinasab, walaupun kalau sebelumnya dia mu'rab. Mabni di atas apa dia dinasab. Dibilang mabni maksudnya tanpa tanwin. Karena kata mabni itu tidak ditanwin. Anda paham ini? Wa na'ni bil mufradi huna wa fi babil nida, dan yang kami inginkan dengan mufrad di sini dan di bab nida malaisa mudhafan wala syabihan bil mudhaf. Apa yang bukan mudhaf, bukan pula yang menyerupai mudhaf. Wa in kana musanan au majmu'ah, walaupun dia musana atau jama'. Ini di atas pendapat yang mengatakan bahwa la nafilil jins bisa masuk pada isim musanna. Karena ada ulama bahasa berpendapat la nafilil jins tidak masuk pada musanna. Karena gimana caranya? La rajulain
tidak ada dua laki-laki. Nah, la fil jins apa maknanya? Seluruh. Nah, ini cuma berapa? Dua. Paham gak ini? Ini maksudnya perkataan penulis ini wa in kana mutanna au majmu'a, walaupun dia mutanna atau jama'. Di atas pendapat ulama mengatakan la fil jins bisa masuk pada mutanna dan jama'. Karena ada di sana yang mengatakan tidak masuk karena tidak cocok maknanya. Kalau dibilang la muslimina, paling sedikit jama' kan 3. Tidak ada muslimin berarti tidak ada 3 muslim. Anda bisa paham ini? Ini menafikan bertentangan dengan maknanya siapa? Maknanya siapa? Lana fil jins. Yang menafikan apa? Seluruh jenisnya. Paham gak ini? Tapi anggaplah kita berpendapat seperti ini, maka beliau ingin menjelaskan sama antum makna mufrad di sini. Mufrad di sini itu yang bukan mudhaf, bukan syabih bil mudhaf. Walaupun nanti isimnya isim mutanna, isimnya adalah jama, tetap dinamakan mufrad di sini. Anda paham? Yang penting bukan apa? Mudhaf atau syabihan bil mudhaf. Jelas? Lihat. Fa in kana mufradan au jam'at taksirin buni 'alal fathi. Kalau dia isi mufrad atau dia jama' taksir, maka dimaberikan di atas fathah. Nah, la rajula hadirun. La rajula. Rajula. Mabni di atas apa? Fathah. Wala rijala hadiruna. Lihat. Rijala. Mabni di atas apa? Mabni di atas apa? Fathah. Wa in kana mutsanna au jam'a mudzakkarin salimin, kalau dia mutsanna atau jama' mudzakkar salim, bunyi alal ya. Maka mabni alal ya, karena jama' mudzakkar salim dan isim mutsanna kalau mansub tandanya apa? Iya, di sini juga dimabnikan di atas ya. Nah, la rajulaini fid dar wala qaimina fis suq. Jelas ini? Selesai. Wa in kana jam'a muannatin salima, kalau dia jama' muannas salim, pertama mabni di atas jama' muannas salim mansub di atas apa? Kasro. Maka bunya alal kasri. Maka mabni di atas apa? Kasro. Nah, contoh la muslimati hadiratun wa qad yubna alal fathi. Ini masalah ini. Dan kadang-kadang kode-kode masuk pada fi'il mudhari. Wa qad yubna, dan kadang dimabnikan di atas fathah. Berarti dia baca apa tadi? La muslimata hadiratun. Paham kan? Jelas ini? Selesai untuk sebentar. Kita lanjut lagi besok. Tahu mu'rab artinya tidak mabni. Ditanwin kalau bisa ditanwin. Nah, seperti tolian. Itu namanya mu'rab. Tolian, tanwin. Kalau dimabnikan berarti apa? Tidak ditanwin. La rojula. Dah? Dah. Baik, kalau sudah kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.